Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 11 kurikulum merdeka tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Pada video kali ini kita akan membahas persebaran bencana di Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Mengapa wilayah Indonesia sering mengalami bencana? Faktor yang pertama, Indonesia berada di Pacific Ring of Fire, merupakan jalur pegunungan aktif yang memanjang di tepian Samudra Pasifik yang menyerupai lingkaran atau tapal kuda. Jalur ini memiliki panjang sama kurang lebih dengan keliling bumi, yaitu 40.250 km. Dan di dalamnya terdapat 850 sampai 1000 gunung api aktif, sehingga merupakan wilayah teraktif di dunia. 139 diantaranya terdapat di Indonesia. Jalur lengkapnya diawali dari pegunungan Andes, Cordilleras de los Andes di Amerika Selatan, pegunungan Sierra Madre di Meksiko, Amerika Tengah, kemudian pegunungan Rocky dan Alaska di Amerika Utara, Kepulauan Aleut, Semenanjung Kamchatka, Jepang, Filipina, Indonesia, sampai Selandia Baru. Faktor yang kedua, Indonesia berada di Alpid atau Alpine Belt. Sabuk Alpin ini merupakan jalur pegunungan aktif dimulai dari pegunungan Alpen di Eropa, melewati pegunungan lainnya sampai ke Himalaya hingga ke Indonesia. Dan total panjangnya kurang lebih 15.000 km. Dan ini merupakan wilayah teraktif kedua di dunia. Jalur lengkapnya adalah pegunungan Atlas di Afrika Utara, Maroko, pegunungan Alpen, lanjut pegunungan di Semenanjung Balkan, di Turki, Anatolia atau Asia Kecil, kemudian pegunungan Kaukasus, pegunungan Hindukush, Himalaya, Arakan Yoma, memasuki wilayah Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Inilah sabuk alpin atau Alpid Belt yang panjangnya sekitar 15.000 km. Faktor yang ketiga, Indonesia beriklim tropis dengan karakteristik utamanya adalah suhu yang sangat tinggi sehingga menghasilkan curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi inilah berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi antara lain banjir besar, juga berpotensi tanah longsor terjadi di mana-mana pada saat musim hujan, badai siklon atau badai tropis atau siklon tropis, dan juga angin puting beliung, badai La Nina, juga terjadinya El Nino yang menghasilkan kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia. Faktor yang keempat, Indonesia mengalami bencana adalah Indonesia merupakan tempat pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Pasifik. Sehingga yang pertama antara lain sering terjadi gempa bumi, khususnya di jalur pertemuan lempeng, memicu juga terjadinya bencana tsunami bila gempanya di laut, dan juga bisa memicu terjadinya gunung meletus yang juga memanjang sejajar dengan jalur pertemuan lempeng. Inilah mengapa Indonesia sering terjadi bencana. Kita lanjutkan persebaran bencana di Indonesia. Kita awali dari persebaran gempa bumi di Indonesia. Faktor penyebabnya tentu adalah karena Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng. Karena itulah wilayah Indonesia yang beresiko tinggi terjadinya gempa bumi adalah pantai barat Sumatera, selatan Jawa, seluruh Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, kemudian Maluku Tengah dan Utara, Sulawesi Tengah dan Utara, dan Papua Utara. Sementara wilayah Indonesia yang beresiko menengah atau sedang terjadinya gempa bumi adalah Sumatera bagian tengah, kemudian Jawa bagian tengah, bahkan utara juga bisa dianggap memiliki resiko sedang, kemudian wilayah Sulawesi bagian selatan dan tenggara ini, serta Papua bagian tengah. Dan wilayah Indonesia yang memiliki resiko rendah atau relatif aman adalah Sumatera bagian timur, seluruh pulau Kalimantan, dan Papua Selatan. Dan kurang lebih inilah persebaran gempa bumi di Indonesia yang dari tahun ke tahun kurang lebih lokasinya adalah sama.
Kita lanjutkan, persebaran wilayah tsunami di Indonesia merupakan bencana yang mengiringi gempa bumi atau gunung meletus ataupun tanah longsor, sehingga tentu wilayahnya yang menghadap ke lautan lepas. Yang beresiko tinggi adalah yang pertama pantai barat Sumatera, kemudian pantai selatan Jawa, seluruh pantai yang berada di Bali dan Nusa Tenggara, pantai timur Kalimantan karena berhubungan dengan Samudra Pasifik, pantai Sulawesi yang utara, sebagian barat, dan sebagian pantai Sulawesi yang menghadap Maluku, seluruh pantai yang ada di Kepulauan Maluku Tengah dan Utara, serta pantai utara Papua. Sementara wilayah Indonesia yang beresiko rendah akan bencana tsunami ini adalah antara lain pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai barat dan selatan Kalimantan, pantai selatan Sulawesi dan di pantai Teluk Tomini ini, serta pantai selatan di Papua karena terhalang dengan benua Australia. Persebaran wilayah gunung api di Indonesia. Dan inilah kurang lebih peta persebaran gunung api di Indonesia, sehingga resiko tinggi adalah wilayah yang lokasinya dekat dengan gunung api yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi Utara. Ini wilayah yang paling berisiko tinggi. Sedangkan berisiko sedang adalah wilayah di Pulau Sumatera, tapi berada di tempat yang relatif jauh dari jalur pegunungan, yaitu di Sumatera bagian timur, di Jawa bagian utara, dan juga di Sulawesi bagian tengah. Dan wilayah yang relatif aman adalah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Tenggara, serta Papua. Dan inilah persebaran gunung api utama di Indonesia yang kurang lebih jumlahnya sekitar 139. Persebaran wilayah tanah longsor di Indonesia ini juga tidak akan jauh berada dari wilayah-wilayah yang memiliki topografi yang relatif kasar di sepanjang bukit barisan dan pegunungan di Jawa, Sumatera bagian tengah dan Jawa bagian tengah, kemudian wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian tengah, dan beberapa tempat di Sulawesi, serta di Papua Tengah memiliki potensi yang tinggi akan terjadinya longsor. Sementara wilayah rawan banjir di Indonesia adalah wilayah-wilayah yang tentu memiliki dataran rendah, antara lain Sumatera bagian tengah dan timur, terutama di sekitar daerah aliran sungai-sungai besar. Kemudian di pantai utara Jawa yang sangat rendah, di pantai Kalimantan, barat, tengah, dan juga timur, dan juga di sekitar daerah aliran sungai-sungai besar, serta di Papua Selatan dan Utara. Sementara daerah yang memiliki potensi banjir yang rendah adalah ketika di wilayah-wilayah yang tidak atau relatif kurang akan curah hujannya, seperti di Nusa Tenggara Barat dan Timur ketika tidak di musim hujan. Persebaran rawan kekeringan di Indonesia secara umum kita bisa memprediksi antara lain adalah wilayah yang jarang terjadi hujan, yaitu di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Nusa Tenggara Barat, di Bali, dan beberapa wilayah di Jawa karena penggunaan air yang sangat masif. Dan kita lanjutkan, persebaran rawan kebakaran di Indonesia tentu yang utama adalah 30 dengan hutan dan hutan gambut yang sangat luas, Sumatera, Kalimantan, dan Papua, dengan 11 provinsi utamanya, Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, dan juga Kalimantan Selatan, dan provinsi-provinsi baru yang ada di Papua. Dan secara umum, wilayah kebakaran di Indonesia juga bisa terjadi di beberapa titik, dan itu harus dicermati oleh kita bersama. Yang terakhir adalah persebaran rawan siklon tropis di Indonesia. Yang beresiko tinggi adalah sepanjang pantai selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga ke Papua. Yang beresiko sedang di pantai utara dari Provinsi Aceh dan Sumut, serta Sulawesi Utara. Di wilayah-wilayah lain di Indonesia masih berpotensi terjadinya angin puting beliung. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk memperdalam materi ini silahkan dipilih salah satu tugas proyek ini. Saksikan materi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.